untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo adik rumah naik. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, biar dibantu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih banyak untuk adik rumah untuk memilih palu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah adik-adik, untuk menambah semangat belajar kita pagi hari ini, saya persilakan adik-adik untuk berdiri dulu. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang tahu tepuk pramuka? Saya. Wah, jadi kakak minta nanti untuk tepuk pramuka setelah kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Kakak akan tulis di papan tulis ya. Ya. Nah, ini tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi materinya itu yang pertama Nah, adik-adik, mohon diperhatikan. Di sini ada materi yang pertama, hubungan manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan yang kedua, bagian-bagian bunga. Yang ketiga, kewajiban terhadap lingkungan. Nah, adik-adik, di sini kakak ada punya gambar. Nah, ini dia. Lihat. Ya, lihat kan? Ini gambar apa? Bunga. Gambar siapa? Apa Putra? Bunga. Bunga. Kalau Cali apa? Bunga. Kalau Erima? Bunga. Kalau Wara? Orang menyiram bunga. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi ini itu ada anak-anak dan juga ayahnya menyiram bunga. Kenapa sih harus menyiram bunga? Kenapa? Supaya subur. Ya, pintar sekali ada Wara, supaya tumbuh subur. Kalau tumbuh subur, apa yang tumbuh? Bunga. Selain bunga, Orangnya tinggi. terus Akarnya besar. ya, pintar sekali. Jadi di sini adalah ada anak-anak dan juga ayahnya yang menyiram bunga supaya bunganya cepat besar dan menghasilkan bunga, buah, akar yang merambat dan sebagainya. Nah, di sini kakak juga punya gambar lagi. Nah, ini gambar apa ini? Orang makan sayur-sayuran. Gambar Orang makan ya, sayur. ya pintar sekali. Jadi ini ada anak-anak yang lagi makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran termasuk sayur-sayuran ini masuk tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, jadi adik-adik, apakah membutuhkan sayur-sayuran? Ya. Kenapa harus membutuhkan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran? Coba Adik Rima.
dan gizi dalam tubuh. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Adek Rima. Siapa lagi yang mau? Saya. Iya, Dewa. Bagi tubuh untuk Iya. bisa kuat beraktivitas. Iya, pintar sekali. Jadi, jawabannya tadi Rima dan Wata itu sudah sangat bagus. Namun, kakak tambahkan sedikit bahwa tumbuh-tumbuhan dan termasuk sayur-sayuran ini memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan salah satunya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi apakah manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan? Ya. Dan kalau kebalikannya tumbuh-tumbuhan, apakah tumbuh-tumbuhan membutuhkan juga manusia? Ya. Jadi yang ini tadi contoh yang kedua, ada anak dan ayah yang menyiram tumbuh-tumbuhan. Di sini dilihat bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan juga memerlukan manusia untuk bisa dipelihara. Ya. Selain dipelihara, diapakan lagi? Makan. Selain dimakan, Dirawat. ya pintar sekali. Jadi selain disiram setiap hari supaya besar, tumbuh-tumbuhan juga harus dirawat oleh manusia supaya manusia dan tumbuhan serta tumbuhan dan manusia itu bisa saling melengkapi dan apakah tumbuh-tumbuhan ini berhubungan sama manusia dan manusia berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan? Ya. Ya. Kalau Adek cari, apakah tumbuh-tumbuhan ini termasuk berhubungan dengan manusia? Ya. Ya, pintar sekali. Nah, di sini kakak lagi ada foto. Ini foto apa? Gambar apa? Kucing sedang Kucing. barisan kucing. Kucingnya lagi sakit kapan? Terus ini gambar apa? Kucing. Ya, jadi ini ada kucing yang dibawa ke rumah sakit karena mungkin ini lagi sakit jadi dibawa ke rumah sakit. Terus ini gambar apa lagi nih? Ayam. Makan Ayam. makan ayam. Terus makan apa lagi? Makan garam. Udah makan ayam doang. Ya, makan ayam. Jadi ini ada anak-anak yang lagi makan daging ayam. Ini makan daging ayam. Nah, di sini apakah manusia juga berhubungan dengan hewan? Ya. Contohnya manusia berhubungan dengan hewan apa? Bukan deh. Rima, apa? Contohnya manusia ini membutuhkan hewan. Ya makan nih. Memakan apa? Makanan sepertinya bebek menghasilkan telur. Lalu telurnya dimakan. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu sama Adek Rima dan Adek Wara. Jadi di sini dapat dilihat bahwa hubungan antara manusia dan hewan dan manusia itu sangat berkaitan. Jadi kedua-duanya itu saling berhubungan. Nah, di sini gambar apa lagi nih? Kambing sedang makan rumput. Ini gambar apa? Kambing. Kambing. Jadi ini ada gambar kambing yang lagi makan Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Nah, terus ini gambar apa ini? Ya, jadi itu gambar memperlihatkan bahwa hewan juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya, betul sekali. Ternyata hewan juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk bisa dimakan dan untuk memenuhi kehidupannya dalam hal pangan. Nah, itulah tadi hubungannya antara tumbuhan dan manusia, terus hewan dan manusia, terus hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ jika salah satunya terganggu, maka yang lainnya juga ikut terganggu. Ya. Jadi
makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Ada putra. Ya. Jadi kenapa ada wara? Kenapa hewan tidak bisa hidup sendiri? Karena memerlukan makanan juga untuk bisa hidup. Ya. Dan memerlukan makanannya di mana? Di tumbuh-tumbuhan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Adewara. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, tadi adik-adik lihat gambar apa saja? Saya lihat tumbuh-tumbuhan, lihat hewan, Terus? lihat ada seorang Ya, ayam. kalau ada Rima, gambar apa semua? Gambar kucing, Ada gambar kucing, Terus? tumbuhan, terus. ada ayah dan anaknya. Iya, tepuk tangan untuk Adewara dan Ade Rima dulu. Ya. Jadi di situ juga tadi ada tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik sudah tahu tidak apa saja bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan? Tidak. Tidak. Terus apa saja fungsi-fungsi dari tumbuh-tumbuhan? Ada yang tahu? Tidak. Jadi untuk itu kamu akan ajak adik-adik semua untuk keluar kelas di halaman sekolah untuk melihat mana saja sih bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu dan fungsi-fungsinya masing-masing. Ya, ayo adik-adik kita akan keluar ke kelas. Ayo. Nah, adik-adik sudah ada di luar nih. Jadi kita sudah ada di halaman sekolah. Nah, di sini juga kakak sudah siapkan satu tumbuhan. Jadi, di satu tumbuhan itu akan memiliki bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan, akan memiliki bagian-bagiannya, dan di antara bagian-bagiannya itu mempunyai fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing ini akan saling melengkapi sehingga terbentuklah satu tumbuhan. Nah, siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Bunga. Iya, ini bunga. Nah, coba Ade cali yang mana sih bagian daunnya? Coba tunjukkan. Ya, pintar. Daunnya warna apa ini? Warna hijau putih. Hijau putih. Kalau Ade Putra, yang mana bentuk bagian batangnya? Ini. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Putra dan Cali. Iya. Jadi ini bagian daunnya, terus ini bagian batangnya. Dan bagian akarnya siapa yang tahu? Saya Ya, bagian batangnya di bagian mana? di dalam tanah. Iya. Bagian akarnya ada di Dalam dalam tanah. Iya, pintar sekali. Nah, ini adalah bagian daunnya. Nah, bagian daunnya ini tuh berfungsi untuk berfotosintesis. Berfotosintesis itu sama halnya menyerap cahaya matahari yang langsung diterima oleh daun. Dan warna hijau pada daun ini itu disebut dengan kloroplas, zat hijau daun. Jadi itulah mengapa daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau kloroplas. Gitu. Jadi selanjutnya itu adalah bagian batang. Jadi ini adalah bagian batangnya. Lihat, Putra, ini adalah bagian batangnya. Cali, ini adalah bagian batangnya dari ujung daun sampai di ujung akarnya di sini, atas akarnya itu disebut dengan batang. Fungsinya batang untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Jadi lihat, ini kan bagian batangnya dan ini ditopang, daunnya ini ditopang oleh batang. Jadi fungsinya batang ini menopang dedaunan atau bunga atau buah yang akan tumbuh di satu tumbuhan itu. Jadi itu adalah fungsi dari batang. Lalu selanjutnya ada akar. Jadi karena ini berada di dalam pot, jadi akarnya tidak kelihatan. Nah, saya mau tanya nih adik-adik, kenapa sih ini batangnya dan daunnya ini bisa berdiri tegak? Karena apa? Karena ada Akar. iya, pintar sekali.
Adik Putra, tepuk tangan dulu. Jadi, kenapa tumbuhan ini bisa berdiri tegak? Karena ada akarnya. Nah, fungsinya akar menopang keseluruhan, yaitu batangnya, buahnya, bunganya dari tumbuhan itu sendiri. Tadi beda dengan batangnya yang hanya menopang pada bagian ini, pada bagian daunnya saja, jangan pada bagian daunnya saja. Tapi pada bagian akarnya itu lebih kepada keseluruhan tumbuhannya. Akar juga itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan. Siapa yang tahu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar? Coba Wara. Ubi. Iya, pintar sekali. Jadi salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangannya itu adalah ubi. Terus ada juga talas. Terus ada wortel, ada kentang. Ada apa lagi Putra? Kunyit. Iya. Jadi supaya lebih jelas lagi mana bagian bunganya, mana bagian buahnya. Ini ada satu pohon. Siapa yang tahu ini pohon apa? Garsen. Iya, buahnya biasa warna apa pohon garsen? Warna merah. Masa Warna merah. ya, pintar sekali. Nah, rasanya biasa, rasa bagaimana? Manis. Rasa pekat. Ya. Jadi kalau manis itu warna merah dan biasa kalau pekat itu warna hijau. Jadi jangan dimakan kalau masih warna hijau. Nah, di sini ya. Yang mana sih bagian bunganya? Coba lima. Ya, betul. Ini bagian bunganya. Nah, di bagian bunga ini, disinilah tempat penyerbukan terjadi, gitu. Di bagian bunga ini juga tempat perkembangbiakan pun juga terjadi, perkembangbiakan antara si putik dan si benang sari. Jadinya dan terbuatlah bibit baru karena penyerbukan yang ini tadi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini ada hewan, ada semut. Di sini bisa dilihat, di sini ada semut. Nah, fungsinya semut di sinilah itu digunakan dalam proses penyerbukan karena tumbuhan tidak bisa bergerak. Jadi tumbuhan itu bisa melakukan penyerbukan atau melakukan perkembangbiakan antara si betina dan jantan atau si benang sari dengan si putik itu dengan hewan yaitu semut atau juga dengan angin. Jadi terbentuklah buah gitu. Disitulah terjadilah buah dan dari buah itu sudah menghasilkan biji di dalamnya. Nah, setelah tua nanti dan buahnya tidak diambil oleh manusia, maka bijinya itu akan jatuh ke tanah dan terbentuklah bibit baru. Nah, jadilah tumbuhan baru lagi karena penyerbukan yang terjadi tadi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ini ada buahnya. Buahnya di sini warna apa? Warna hijau. Nah, di sini ada warna hijau buahnya. Nah, tandanya ini belum masak ya, dan rasanya pasti akan pekat karena belum waktunya untuk bisa dimakan. Gitu. Jadi, nah proses tadi ini proses perkembangbiakan yang terjadi tadi di bunga, terbentuklah buah yang ini. Dan setelah proses yang cukup lama, inilah buahnya akan terjadi warna merah. Gitu, warna merah dan bisa dimakan, manis. Rasanya manis. Tumbuhan yang mempunyai buah dan bisa melakukan penyerbukan karena mempunyai bunga gitu. Jadi ini banyak sekali ya daunnya adik-adik dan juga mempunyai banyak rantingnya deh. Ini ada rantingnya, ini masih terbentuk ranting ya. Ya. Mana ya Adik Putra? Yang mana sih bagian rantingnya tadi? Mana bagian ranting? Iya, pintar sekali. Jadi sini. Jadi ini bagian rantingnya. Ini ranting besar karena ini yang terbentuk pada batang pertama dan ini ranting kecil. Nah, ini ranting kecilnya dan batang utama itu yang bagian sana. Nah, ini batang yang utama yang menopang seluruh
dedaunan, buah-buahan, buah-buahannya dan bunganya. Nah, jadi adik-adik semuanya kan tadi sudah lihat kan contohnya yang pohon garsen ini, juga bunga yang ini. Adik-adik sudah lihat tadi yang mana bagian daunnya, yang mana bagian batangnya, yang mana bagian akarnya. Jadi adik-adik bisa lihat lebih jelas lagi dan bisa lihat yang mana sih wujud aslinya begitu. Jadi bisa langsung melihatnya secara langsung seperti bunga yang adik-adik sudah ketahui sebelumnya tadi. Jelaskan bagaimana fungsinya dan juga bagaimana bagian-bagiannya. Terus diperjelas lagi dengan pohon garsen yang mana sudah lengkap, yang mana ada buahnya, yang mana ada bunganya, terus ranting-ranting kecil, ranting besar dan juga ranting utama pun juga adik-adik sudah bisa melihatnya lebih jelas gitu. Terus ada juga proses penyerbukan, proses perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan. Jadi adik-adik semuanya bisa lebih langsung paham gitu karena sudah melihatnya secara langsung di halaman sekolah kita. Jadi inilah contoh dari tumbuhan yang bisa dilihat bagaimana fungsinya dan juga bagaimana bagian-bagian daripada tumbuhan itu sendiri. Ayo adik-adik kita kembali ke kelas lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah adik-adik tadi sudah keluar halaman melihat tumbuh-tumbuhan. Ada apa saja semua tadi dilihat di luar? Ada bunga, ada pohon, ada apa lagi? Ada buahnya, ada bunganya, hewan. Terus siapa tadi yang bisa sebutkan fungsi dari akar? Coba ada 5. Apa tadi fungsi dari akar? Menampung air. Ya, menampung air, menyimpan cadangan makanan juga, cadangan air juga gitu. Itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai manusia itu perlu dan wajib untuk merawat tumbuh-tumbuhan tadi karena itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita untuk merawatnya. Selain merawatnya, kita juga berhak untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tadi gitu. Salah satunya untuk bisa dimanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu apa? Coba Dewara. Buahnya bisa dimakan. Iya, pintar sekali. Terus kalau untuk hewan ada 5 apa biasanya? Apa biasanya? Telurnya dimakan, dagingnya. Ya, benar sekali. Jadi itu adalah hak kita sebagai manusia untuk bisa memakan tumbuh-tumbuhan tadi, memakan dagingnya, memakan telurnya, terus memanfaatkan juga kulitnya. Apa biasa itu kulit ular, kulit buaya, biasa kan dipakai untuk bikin tas, terus bikin sandal atau bikin sepatu juga. Benar sekali. Nah, itu adalah hak-hak kita terhadap tumbuhan dan hewan tadi. Nah, selanjutnya kewajiban kita terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu apa saja ya? Nah, coba Ade Wara, apa saja kewajiban kita terhadap hewan? Memeliharanya, memberikan makanan, memberikan air untuk bisa bertahan hidup. Ya, pintar sekali. Jadi, itu adalah kewajiban manusia terhadap hewan. Jika hewan itu sakit, maka kita harus merawatnya atau membawanya ke rumah sakit. Seperti tadi gambar yang kakak berikan, kita harus membawanya ke rumah sakit agar bisa sembuh kembali dan sehat kembali, ya, dan pulih kembali. Jadi itulah fungsi kita sebagai manusia dan kewajiban kita sebagai manusia untuk merawat hewan. Nah, selanjutnya bagaimana sih peran kita untuk merawat tumbuh-tumbuhan? Coba ada Rima, cara kita untuk merawat tumbuh-tumbuhan itu dengan apa? Menyiramnya, merawat, dan membesarkannya. Ya, salah satu cara merawat tumbuh-tumbuhan itu dengan memberikan apa biasa selain air? Iya, memberikan pupuk. Jadi itulah hak dan
yaitu tentang hubungan manusia, tumbuhan, dan hewan. Terus bagian-bagian bunga dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, siapa yang tadi bisa menjelaskan sedikit hubungan manusia dengan tumbuhan? Yaitu dengan Cara merawatnya, Ya. menyiramnya, memberikan pupuk, memberikan baja. ya pintar sekali. Jadi dengan memberikan merawat tumbuhan tadi gitu. Lalu selanjutnya kalau hubungan manusia dengan hewan, Memberikan makanan, memberikan memberikan makanan, terus membawa ke rumah sakit jika sedang sakit. Terus bagian-bagian bunga. Siapa tadi bisa sebutkan bagian-bagian bunga? saya, Apa saja bagian-bagian bunga? akar, batang, daun, bunga, ranting. Ya, terus apa fungsinya? Daun apa fungsinya? Fotosintesis, Ya. kalau akarnya bisa menampung cadangan Satu air. lagi apa? Bunganya? Bunganya bisa berkembang biak, alat berkembang biak. Ya, pintar sekali. Lalu selanjutnya kewajiban terhadap lingkungan. Apa sih kewajiban kita terhadap lingkungan tadi? Menjaga kebersihan, Ya, itulah buang tadi. sampah sembarangan. Ya, itulah salah satunya juga dengan merawat tumbuh-tumbuhan dan juga merawat hewan gitu. Merawat hewan. Nah, inilah tadi materi kita tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan dengan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi, adik-adik sudah mengerti semua kan? Ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya sangat luar biasa untuk hari ini karena sudah sangat tertib dalam belajar, sudah sangat memahami apa yang telah dipelajari dan tidak ribut pada saat pembelajaran. Sangat-sangat saya apresiasi adik-adik semuanya. Jadi adik-adik apakah semua gembira untuk pembelajaran hari ini? Gembira. Senang. Jadi sebelum kita pulang, mari kita bertepuk pramuka lagi satu kali. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Alhamdulillah. Jadi cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya adik-adik semuanya yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ucapkan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.